Teori kemagnetan bumi. Jika kompas kamu beri gangguan, tentu jarumnya akan berputar. Mengapa ketika jarum kompas itu diam, selalu menunjuk ke arah utara? Nah, orang yang pertama kali memberikan jawaban dari pertanyaan ini adalah William Gilbert, seorang fisikawan Inggris. Pada tahun 1600, Gilbert mengusulkan ide bahwa bumi itu sendiri adalah sebuah magnet. Berdasarkan fakta, bumi bertindak seakan-akan terdapat magnet batang yang sangat besar. Walaupun magnet seperti ini tidak sungguh-sungguh ada karena inti bumi terlalu panas. Jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan arah jarum kompas selalu searah dengan garis gaya magnetik. Supaya ini terjadi, garis gaya magnetik haruslah keluar dari kutub selatan geografi dan masuk ke kutub utara geografi. Kamu telah mengetahui bahwa garis gaya magnetik sebuah magnet batang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa kutub utara dari magnet batang terdapat di dekat kutub selatan geografi. Sebaliknya, kutub selatan dari magnet batang terdapat di dekat kutub utara geografi. Sudut yang dibentuk antara utara selatan geografi dengan arah utara selatan kompas disebut deklinasi. Besar sudut deklinasi berbeda-beda sesuai dengan letak suatu tempat di permukaan bumi. Garis-garis gaya magnetik bumi juga tidak sejajar dengan permukaan bumi, tetapi agak miring. Besar sudut deklinasi di suatu tempat juga berbeda dari tahun ke tahun. Sudut yang dibentuk oleh medan magnet atau garis gaya magnetik bumi di suatu titik dengan arah horizontal permukaan bumi disebut inklinasi. Kedudukan kutub utara dan kutub selatan jarum kompas di daerah yang tepat berada di daerah garis khatulistiwa dalam keadaan seimbang. Karena gaya tarik-menarik kutub selatan magnet bumi terhadap kutub utara jarum kompas dan gaya tarik kutub utara magnet bumi terhadap kutub selatan jarum kompas sama besar. Sudut inklinasi diukur dengan menggunakan lingkaran inklinasi, di mana alat ini memiliki sebuah magnet jarum kecil yang bebas berputar hanya pada bidang vertikal. Di Inggris, sudut inklinasi kira-kira 65 derajat. Sudut inklinasi terbesar di bumi terdapat di kedua kutub geografi, yaitu 90 derajat. Tepat di ekuator magnet bumi, sudut inklinasi adalah 0, karena medan magnetik di daerah ini berarah horizontal. Medan magnetik. Letakkan sebuah magnet batang di atas meja, lalu di sekitar magnet batang, letakkan klip-klip kertas. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Tentunya, klip-klip kertas itu akan ditarik oleh magnet batang sehingga menempel. Ini artinya, klip-klip kertas yang kita taruh di sekitar magnet batang mengalami gaya magnetik. Kita katakan, di sekitar magnet batang terdapat medan magnetik. Maka, dapat kita simpulkan bahwa medan magnetik adalah ruang di sekitar sebuah magnet di mana magnet lain atau benda-benda lain dari bahan feromagnetik akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan di dalam ruang tersebut. Garis-garis gaya magnetik. Medan magnetik tidak dapat dilihat secara langsung. Akan tetapi, dengan menggunakan serbuk-serbuk besi, kita dapat melihat jejak-jejak medan magnetik atau pola garis-garis hayal yang disebut garis-garis gaya magnetik. Untuk melihat garis-garis gaya magnetik,
kamu dapat melakukan kegiatan sebagai berikut. Sediakan 2 buku tebal identik, sebuah magnet batang, selembar kertas folio putih, dan serbuk-serbuk besi secukupnya. Kemudian, letakkan magnet batang di antara 2 buku di atas sebuah meja datar, dan letakkan kertas folio di atas kedua buku tadi, lalu taburkan serbuk-serbuk besi secara merata di atas kertas. Sekarang, ketuklah kertas itu secara perlahan beberapa kali, dan perhatikan pola yang dibentuk oleh serbuk-serbuk besi. Tampak ada berupa garis-garis lengkung, dan inilah yang disebut sebagai garis-garis gaya magnetik. Jika kamu amati, tampak garis-garis gaya magnetik dari sebuah magnet batang selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Makin jauh dari magnet batang, makin renggang garis-garis gayanya. Sebaliknya, makin dekat ke kutub, makin rapat garis-garis gaya magnetiknya. Serta, semakin ke tengah, semakin renggang pula garis-garis gayanya. Garis-garis gaya ini juga tidak saling berpotongan. Jadi, secara umum, ada 3 aturan tentang garis-garis gaya magnetik, yaitu 1. Garis-garis gaya magnetik tidak pernah saling berpotongan. 2. Garis-garis gaya magnetik selalu keluar dari kutub utara magnet dan masuk ke kutub selatan magnet. 3. Daerah yang garis-garis gaya magnetiknya rapat menunjukkan medan magnet kuat. Sebaliknya, daerah yang garis-garis gaya magnetiknya renggang menunjukkan medan magnetik lemah. Nah, jika kamu melakukan percobaan yang sama seperti sebelumnya, untuk kedua kutub saling berhadapan tidak sejenis dengan jarak dekat, maka akan tampak garis-garis gaya magnetik dalam ruang antara kedua kutub saling berhubungan. Sedangkan, untuk kutub sejenis saling berhadapan, garis-garis gaya magnetiknya saling menjauh sehingga dalam ruang antara kedua kutub terdapat daerah X. Daerah X disebut daerah netral. Jika kompas kamu letakkan tepat di daerah X, maka jarum kompas tidak akan berpengaruh. Atau jika potongan besi kecil kamu taruhkan ke dalam daerah X, maka potongan besi kecil tidak akan tertarik ke ujung salah satu magnet. Medan magnetik di sekitar kawat berarus. Batang baja yang bukan magnet dapat kita jadikan magnet permanen yang kuat ketika disisipkan dalam rongga antara lilitan-lilitan seutas kawat tembaga memanjang berarus listrik. Ini berarti di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Medan magnet di sekitar kawat penghantar berarus listrik pertama kali diselidiki oleh seorang profesor fisika Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted. Berdasarkan percobaan Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar penghantar berarus listrik terdapat medan magnet. Kamu dapat mengulangi percobaan Ørsted dengan melakukan modifikasi seperti berikut. Letakkan 4 kompas kecil di atas karton. Lewatkan seutas kawat telanjang vertikal melalui lubang di tengah karton. Mula-mula, baterai tidak dihubungkan dengan kawat sehingga kawat tidak dialiri arus.
Dan ketika kamu mengamati keempat jarum kompas menunjukkan ke arah utara geografi. Sekarang, hubungkan ujung-ujung kawat melalui 2 utas kabel ke sebuah baterai. Ketika kamu menghubungkan kawat dengan baterai, sehingga kawat dialiri arus vertikal ke bawah dan lihat dari atas karton, maka akan tampak jarum kompas berputar searah jarum jam. Dan ketika hubungan kawat ke baterai kamu tukar, sehingga kawat dialiri arus vertikal ke atas, jika kamu lihat dari atas karton, maka akan tampak tiap jarum kompas berputar berlawanan arah jarum jam. Perhatikan arah tunjuk jarum kompas ketika arus berarah vertikal ke atas berlawanan dengan ketika arus berarah vertikal ke bawah. Dari percobaan Oersted ini, maka disimpulkan 2 hal, yakni 1. Di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnetik. 2. Arah medan magnetik bergantung pada arah arus listrik yang melalui kawat. Untuk melihat garis-garis gaya magnetik di sekitar kawat lurus, dapat kamu lakukan cara seperti berikut. Lewatkan kawat lurus vertikal melalui lubang kecil di tengah karton mendatar. Lalu, taburkan serbuk-serbuk besi di atas karton dan ketuklah karton secara perlahan. Apa yang terjadi? Ternyata, ketika tidak ada arus yang mengalir ke dalam kawat, serbuk-serbuk besi membentuk pola sembarang. Coba hubungkan kawat ke baterai sehingga kawat lurus dialiri arus. Ternyata, serbuk-serbuk besi berjajar membentuk pola lingkaran-lingkaran yang sepusat atau konsentris. Jika kamu amati, serbuk-serbuk besi dekat kawat lebih rapat dan semakin menjauh dari kawat, serbuk-serbuk besi lebih renggang. Ini menunjukkan bahwa kuat medan magnetik di suatu titik di luar kawat lurus berarus dipengaruhi oleh jarak dari kawat. Makin jauh dari kawat, makin kecil kuat medan magnetiknya. Arus listrik yang lebih besar melalui kawat lurus menghasilkan pola serbuk-serbuk besi yang lebih rapat. Sebaliknya, arus listrik yang kecil melalui kawat lurus menghasilkan pola serbuk-serbuk yang renggang. Ini menunjukkan bahwa kuat medan magnetik di suatu titik luar kawat lurus dipengaruhi oleh kuat arus melalui kawat. Makin besar kuat arus listrik melalui kawat lurus, makin besar juga medan magnetiknya. Medan magnet yang terjadi di sekitar kawat penghantar berbentuk lurus yang berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan atau kaidah tangan kanan ampere. Seandainya kamu memegang kawat penghantar berarus listrik dengan ibu jarimu menunjuk ke arah arus listrik atau I, maka keempat arah yang lain menunjukkan ke arah medan magnet atau B. Untuk lebih memahami yang sudah dijelaskan mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus, perhatikan contoh berikut. Perhatikan dari keempat gambar solenoida beserta medan magnetnya. Manakah gambar yang benar? Jawab. Lambang yang menyatakan sel listrik atau misalnya batu baterai dengan garis tegak panjang menyatakan kutub positif dan garis tegak pendek menyatakan kutub negatif. Arus listrik ditetapkan keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Perhatikan lilitan kumparan A dan C sama persis, yaitu arus I dari kutub positif
masuk ke bagian depan kumparan dan keluar ke belakang kumparan menuju kutub negatif sel. Perhatikan gambar A. Jika kamu menggenggam kumparan dengan tangan kanan, sehingga arus I masuk dari bagian dengan kumparan dan arah putaran keempat jari yang lain sama dengan arah putaran pada kumparan. Amati arah putaran anak panah, maka jempolmu akan menunjuk ke ujung kiri kumparan. Itu berarti ujung kiri kumparan sebagai kutub utara, maka tentu saja ujung kanan kumparan sebagai kutub selatan. Sekarang, medan magnet kumparan mirip dengan magnet batang, yaitu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Maka dapat dikatakan bahwa gambar A benar dan C salah karena arah garis gaya magnetik salah. Sekarang, kita analisis kumparan B dan D, yang lilitannya juga sama persis, yaitu arus I dari kutub positif sel masuk ke belakang kumparan dan keluar ke belakang kumparan menuju kutub negatif sel. Jika kamu menggenggam kumparan dengan tangan kanan, sehingga arus I masuk dari belakang kumparan dan arah putaran keempat jarimu sama dengan arah putaran arus pada kumparan, maka jempolmu akan menunjuk ke ujung kanan kumparan. Ini berarti ujung kanan kumparan sebagai kutub utara, maka tentu saja ujung kiri kumparan sebagai kutub selatan. Sekarang, medan magnet kumparan mirip magnet batang, yaitu keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Dari kedua gambar ini tidak ada arah gaya magnet yang tepat, maka dapat dikatakan baik pilihan B maupun D adalah salah. Elektromagnet. Elektromagnet adalah kemagnetan yang ditimbulkan oleh kumparan berarus listrik yang dilengkapi inti besi. Apa kelebihan elektromagnet dibandingkan dengan magnet permanen? Untuk mengetahuinya, mari kita lakukan kegiatan sebagai berikut. Siapkan kawat tembaga kira-kira 2 meter, baterai 2 buah, penjepit kertas atau klip, pisau pemes, dan paku sebagai inti besi. Kemudian, buatlah kumparan kawat tembaga pada inti besi sebanyak 10 lilitan dan rangkailah dengan sebuah baterai. Bila arus listrik dari sebuah baterai ini dialirkan melalui kawat tembaga, maka kumparan berinti besi bekerja sebagai magnet, sehingga ketika kumparan ini didekatkan pada penjepit kertas yang terbuat dari baja itu tertarik pada elektromagnet. Coba kamu tambahkan lilitan, misalnya menjadi 15 lilitan. Apa yang terjadi? Ternyata semakin banyak penjepit kertas yang tertarik pada elektromagnet. Maka dapat kita katakan bahwa semakin banyak jumlah kumparan, semakin besar kekuatan magnetnya. Sekarang, tambahkan sumber arus listrik dengan menggunakan 2 baterai. Terlihat kemagnetan yang terjadi juga semakin besar. Tampak dari jumlah penjepit kertas yang tertarik oleh elektromagnet semakin banyak. Pada saat ujung elektromagnet kamu dekatkan pada kutub utara jarum kompas, ternyata kutub utara jarum kompas tersebut tertarik oleh ujung elektromagnet. Hal ini berarti elektromagnet ini berfungsi sebagai kutub selatan magnet. Nah,
Ketika arah arus listrik kamu balik, ternyata ujung elektromagnet menjadi kutub utara, sehingga kutub utara jarum kompas tertolak oleh kutub utara pada elektromagnet. Apabila arus listrik diputus, maka dalam kumparan tidak ada arus listrik yang mengalir. Sehingga sifat kemagnetan pada elektromagnet hilang dan penjepit kertas terlepas dari elektromagnet. Kemagnetan pada elektromagnet dapat ditimbulkan kembali dengan cara mengalirkan arus listrik pada rangkaian. Inilah yang merupakan kelebihan elektromagnet dibandingkan dengan magnet permanen. Memperkuat elektromagnet artinya membuat elektromagnet menghasilkan medan magnetik yang lebih kuat atau lebih besar. Ini dapat dilakukan dengan 4 cara, yakni 1. Mengganti inti elektromagnet dengan bahan yang bersifat magnetiknya lebih kuat. 2. Mengganti inti elektromagnet dengan inti yang lebih panjang. 3. Memperbanyak jumlah lilitan kumparan seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. 4. Memperbesar kuat arus listrik yang melalui kumparan. Sesuai dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R. Kuat arus listrik dapat diperbesar dengan memperbesar tegangan sumber, atau misalnya dengan menggunakan elemen yang lebih banyak, atau menggunakan kawat kumparan yang hambatan listriknya lebih kecil. Misalnya, dengan menggunakan kawat yang diameternya lebih besar. Aplikasi elektromagnet. Elektromagnet terdiri dari seutas kabel yang dililitkan pada inti besi. Elektromagnet menghasilkan magnet sementara yang sangat kuat, yaitu hanya bersifat magnet kuat ketika dialiri arus listrik. Prinsip elektromagnet dimanfaatkan pada berbagai produk teknologi lainnya, seperti bel listrik, pesawat telepon, relay magnetik, kunci pintu listrik, dan metal detektor. Mari kita bahas satu persatu. A. Bel listrik. Apakah di rumahmu ada bel pintu listrik? Pada bel listrik terdapat elektromagnet. Ketika kamu menekan tombol tekan, arus listrik dari baterai mengalir dari kutub positif baterai ke tombol tekan, lalu ke kontak atau interruptor, kemudian ke bilah pegas, dan ke elektromagnet, dan terakhir sampai ke kutub negatif baterai. Elektromagnet yang dialiri arus bersifat magnet kuat. Ujung kanan elektromagnet menarik bilah pegas yang mengandung pemukul. Pemukul menyentuh bel dan bel pintu pun berdering. Begitu pemukul bergerak untuk memukul bel, kontak elektromagnet ke baterai atau sumber arus listrik terputus. Elektromagnet tidak dialiri arus, sehingga kehilangan sifat kemagnetannya dan tidak mampu lagi menarik bilah pegas. Siklus berhenti ketika kamu tidak lagi menekan tombol tekan. B. Pesawat telepon. Sebuah pesawat telepon pada dasarnya terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pesawat pengirim yang biasanya disebut mikrofon dan pesawat penerima yang biasanya disebut telepon. Ketika kamu berbicara melalui mikrofon, tiap tekanan suaramu menekan plat atau diafragma aluminium ke dalam, sehingga serbuk-serbuk karbon tertekan, menyebabkan hambatan listriknya semakin kecil. Jadi, begitu kamu berbicara pada mikrofon, tekanan-tekanan suaramu diubah menjadi sederetan gelombang-gelombang arus listrik dalam rangkaian. Dalam pesawat penerima atau telepon, gelombang-gelombang arus listrik diubah kembali menjadi tekanan-tekanan suara. Diafragma besi tipis dalam telepon ditarik dengan kuat oleh sebuah magnet permanen kecil dan sebuah elektromagnet.
Tarikan pada diafragma besi ini bertambah setiap kali ada suatu gelombang arus listrik atau berasal dari suara dalam mikrofon melalui elektromagnet. Keseluruhan deretan gelombang-gelombang arus listrik menyebabkan diafragma besi bergetar. Begitu diafragma besi bergetar, diafragma besi mengirimkan keluar tekanan-tekanan suara yang sama dengan tekanan-tekanan suara yang memasuki mikrofon. C. Relay magnetik. Relay adalah sebuah alat dengan energi listrik atau arus kecil yang dapat menghubungkan atau memutuskan arus listrik yang besar. Relay magnetik dipakai untuk mengatur rangkaian yang menghubungkan sebuah baterai pada sebuah motor listrik. Motor listrik dihubungkan dan diputuskan dengan cara menutup dan membuka saklar es. Ketika es ditutup, arus listrik kecil mengalir melalui elektromagnet. Ujung kiri elektromagnet menarik jangkar besi lunak yang berbentuk L mendekatinya. Pergerakan ini menyebabkan jangkar besi lunak menekan kontak C dari bawah ke atas sehingga kontak C terhubung. Dengan terhubungnya kontak C, baterai terhubung ke motor listrik dan arus listrik mengalir ke dalam motor listrik. Ketika saklar S dibuka, arus listrik yang melalui elektromagnet terputus. Kontak C terbuka dan motor pun berhenti berputar. D. Alat pengangkat besi. Alat pengangkat besi biasanya digunakan untuk mengangkat dan memindahkan besi rongsokan yang akan didaur ulang pada sebuah industri logam. Alat ini terdiri dari dua komponen penting, yaitu inti besi berbentuk ladam atau U dan kumparan kawat tembaga. Tahukah kamu bagaimana prinsip kerjanya? Mula-mula, alat pengangkat besi ini diarahkan ke besi rongsokan yang akan diangkat. Kemudian, arus listrik dialirkan ke dalam rangkaian sehingga kumparan berinti besi atau elektromagnet bersifat sebagai magnet. Sehingga besi rongsokan yang ada di bawah elektromagnet itu tertarik olehnya. Nah, setelah sampai ke tujuan, arus listrik dalam rangkaian diputus sehingga besi rongsokan terlepas dari alat pengangkat besi.